Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang telah saya simak dalam video YouTube, sebuah dialog antara Abu Marlo dan Huda Ivan Lanin. Mereka berbincang mengenai beberapa hal sebuah cinta terhadap bahasa Indonesia. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan kembali atau merangkum dari diri saya sendiri. Yang pertama, kita menjadi orang tidak boleh terlalu cepat puas. Kita harus memiliki rasa penasaran agar kita bisa agar kita termotivasi dalam membuat suatu program yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh khalayak ramai. Yang pertama itu saya menyimak Ivan Lanin. Beliau adalah seorang yang ahli dalam bahasa pemrograman. Terus dia, singkat cerita, dia memiliki ketertarikan terhadap bahasa Indonesia karena dia pernah membuka sebuah situs Wikipedia dan dia tuh scroll kan Wikipedia. Beliau membaca sebuah artikel Indonesia di Wikipedia itu pendek-pendek katanya gitu. Ini apakah orang Indonesia malas nulis atau gimana gitu kan. Jadi beliau ini gemes. Lalu dia mulai penasaran dengan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia. Bentuk kalimat ingkar, bukan dan tidak. Kaidah bahasa Indonesia itu banyak ya. Di sini salah satunya bukan dan tidak. Tidak itu untuk kata kerja atau kata sifat. Kalau bukan ini kata benda. Terus banyak anomali yang membuat penasaran. Jadi Huda Ivan ini dia ketemu banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat dirinya penasaran gitu. Jadi beliau mendalami kebahasaan Indonesia. Kerusialan bahasa Indonesia. Bahasa pemrograman itu lebih mudah kalau kita salah mengerjakan atau mengisi perintah, sistem nggak jalan. Jadi kalau bahasa pemrograman ini, kalau kita salah isi perintah, sistem nggak jalan. Kalau bahasa Indonesia, kita salah ngomong, orang lawan bicara kita itu senyum, tapi setelah beberapa hari itu nggak pernah lagi kita jumpa dia. Karena kalau kita salah ngomong kan kita bisa dihindari orang. Itu kesulitan dalam berbicara. Motivasi Ivan Lanin bahasa Indonesia. Beliau ingin anaknya ketika dewasa punya tempat untuk mencari pengetahuan yang diinginkan. Jadi makanya beliau itu 2006 beliau banyak sekali mengisi Wikipedia. Beliau bisa sampai 8 jam dalam mengisi artikel di Wikipedia tersebut. Terus selanjutnya, menurut dia, tulisan kurang bisa mendorong orang bersemangat. Kalau lisan bisa. Jadi kalau lisan ini kita bisa menekankan intonasi atau berbicara kita itu yang bisa menyemangati orang. Kalau tulisan kan enggak begitu berpengaruh. Kan enggak begitu pengaruh, cuman kalau tulisan ini lebih, kalau misalkan untuk mendorong untuk memotivasi orang untuk bersemangat itu lebih condong ke lisan. Kalau lisan ini lebih mantap gitu, lebih tepat kalau lisan. Terus tulisan bisa diedit, berbeda dengan bicara.
ini adalah kesusahan dalam berbicara. Kata beliau, tulisan itu bisa diedit, kita bisa melihat ulang atau merevisi ulang tulisan kita, berbeda dengan berbicara. Terus kedinamisan berbahasa. Berbahasalah yang sesuai dengan konteks, memakai bahasa yang dekat dengan lingkungan. Jadi kita bisa mengendalikan, jika kita bisa menguasai banyak bahasa, contoh seperti kita ada di Jawa, kita memakai bahasa Jawa, kita akan mudah berbaur dengan orang Jawa. Begitu pula jika kita berada di Minang atau di Melayu, kita jadi bisa mudah berbaur. Dan kita bisa mengendalikan, kita bisa mudah beradaptasi mengendalikan suasana atau lingkungan. Selanjutnya, beliau Ivan Lanin mendirikan Narabahasa. Narabahasa diciptakan untuk agar orang bisa menulis apapun. Jadi orang bisa belajar untuk menulis jurnal, untuk menulis berita dan lain-lain. Terus beliau berkata nih, keterampilan berbahasa ada 4, yaitu pertama menyimak, terus menirukan atau berbicara, terus membaca, menerjemahkan bunyi menjadi lisan, terus yang keempat yang terakhir adalah menulis. Dan juga kita harus bisa menganalisis. Terus ketika Abu Marlow menanyakan apa harapan Ivan Lanin atau tujuannya setelah mereka berdialog, terus Ivan berkata, yang pertama ada 2 nih harapan Ivan. Yang pertama, para pekerja profesional di Indonesia terampil dalam menulis dan berbicara. Terus yang kedua, bisa terampil mengungkapkan gagasan, meliputi kreativitas dan kecerdasan emosional. Karena kata beliau, zaman sekarang manusia sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin robot. Seenggak-enggaknya robot masih sampai saat ini, robot atau mesin belum bisa menyaingi manusia mengenai kreativitas dan kecerdasan emosional. Beliau juga berkata, salah satu yang membuat bahasa daerah punah adalah pernikahan antar suku. Jadi beliau itu beliau mencontohkan, beliau orang Minang menikah dengan orang Jawa, terus anaknya lahir di Jakarta. Jadi anaknya ini merasa tidak perlu untuk belajar mengenai bahasa daerah antara kedua orangnya, karena dia kan sudah lahir dia lahir di Jakarta dengan mayoritas orang sudah berbahasa Indonesia semua. Yang membuat bahasa daerah punah adalah pernikahan antar suku. Terus alasan kenapa harus mempertahankan bahasa daerah? Karena beliau menjawab, karena kalau bahasa daerah lenyap, kebudayaan juga ikut lenyap. Selanjutnya, sikap positif bahasa yang diperlukan untuk bukan hanya mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga mempertahankan kebangsaan Indonesia. Karena itu identitas bangsa, karena itulah kita harus menumbuhkan kesetiaan bahasa Indonesia. Udah Ivan ditanya apa yang ingin dia sampaikan pada akhir dari video dialog mereka. Ivan Lanin menjawab, sepintar apapun seseorang tidaklah berarti apabila dia tidak mampu mengungkapkan itu, baik dalam lisan maupun dalam tulisan. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menyimak video YouTube Zoom dialog dalam perbincangan Abu Marlow dengan Uda Ivan Lanin. Dan terlebih terkurang mohon maaf.
Mungkin banyak yang kurang jelas di sini, tapi ambil saja yang sisi positifnya. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.